Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 6 dengan pembahasan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, saya akan menjelaskan materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat ini sebenarnya sama ya aturannya dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, bilangan cacah sendiri sudah kalian ya pelajari di kelas 4 ya. Di kelas 4 itu sudah memperkenalkan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, aturannya pun sama ya dengan operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung ya harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini aturan yang pertama. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian atau pembagiannya. Dan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Nah, ini juga sama yang keempat, jika terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Nah, dari aturan-aturan ini sama ya dengan aturan operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Ini aturannya sama, tinggal kalian perhatikan dan kalian pahami agar mempermudah kalian dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan contoh soalnya ya. Yang pertama, min 15 ditambah min 20 kemudian min 28. Nah, sebelum saya mengerjakan ya soal yang nomor pertama ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perhatikan operasi hitungnya ya. Operasi hitungnya kalian perhatikan. Di situ ada penjumlahan 1 dan 2. Berarti ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Kalian perhatikan. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan tanda kurung asosiatif atau tanda kurung yang mengkelompokkan ya. Kalian perhatikan apakah pada soal tersebut ada tanda kurung yang bersifat asosiatif ya, mengelompokkan. Nah, kalian perhatikan yang ada tanda kurung itu angka 20 ya. Tapi angka 20 itu bukan tanda kurung asosiatif. Ya, tanda kurung pada angka 20 itu merupakan tanda kurung membedakan tanda ya, yaitu antara tanda positif dengan tanda negatif ya. Nah, karena tidak ada tanda kurung asosiatif yang bersifat mengkelompokkan suatu bilangan, maka dapat kita kerjakan, tapi terlebih dahulu kita perhatikan ya. Nah, ini tanda positif dan negatifnya ya. Seperti yang kalian lihat, itu tanda kurungnya hanya membedakan atau hanya memisahkan antara tanda positif dan tanda negatif. Makanya angka 20 tersebut kita beri tanda kurung. Kemudian, nah, kita sekalian saja ya antara tanda positif dan negatif ya, kita langsung ubah saja ya. Positif dan negatif, maka tandanya berubah menjadi tanda negatif seperti itu ya. Nah, setelah dua yang harus kalian perhatikan, yaitu operasi hitungnya, yang kedua tanda kurung asosiatifnya, kemudian yang harus kalian perhatikan kembali adalah kalian perhatikan apakah terdapat operasi perkalian atau pembagiannya. Nah, tadi pada poin pertama itu sudah jelas ya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah,
Karena operasi penjumlahan dan pengurangan, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Ya, yang paling kiri itu min 15 ditambah min 20. Nah, berhubung kita sudah mengubah tandanya menjadi tanda negatif, yaitu positif dan negatif berubah menjadi tanda negatif, maka pengerjaannya adalah min 15 dikurang 20. Ya, min 15 dikurang 20. Nah, kedua bilangan tersebut mempunyai sifat negatif, ya, mempunyai sifat negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif, ya. Min 15 min 20 ya sama-sama mempunyai sifat negatif, maka hasilnya pun pasti negatif. Nah, kemudian caranya bagaimana? Karena kedua sifat tersebut sama-sama negatif, maka cara pengerjaannya adalah ditambah. 15 tambah 20, hasilnya adalah 35. Jadi hasil dari min 15 dikurang 20 adalah negatif 35. Nah, negatif 35 ini kita akan kurang dengan 28. Ini sama ya, kedua angka tersebut mempunyai sifat negatif, min 35, min 28. Jadi kalian ingat-ingat kembali peraturan-peraturan yang terdapat pada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Nah, min 35, min 28 ya, sama-sama mempunyai sifat negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Kita tulis negatif, kemudian cara pengerjaannya adalah ditambah ya, karena sifatnya sama maka pengerjaannya ditambah. 35 ditambah 28 hasilnya adalah 63. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, min 30 dibagi 5 dikali min 24. Nah, sama. Yang pertama adalah perhatikan operasi hitungnya. Ya, ada dua operasi hitung ya pada soal nomor 2, yaitu pembagian dan perkalian. Kemudian perhatikan tanda kurung asosiatif. Ya, kalian perhatikan apakah ada tanda kurung yang bersifat asosiatif atau yang bersifat mengkelompokkan suatu bilangan? Tidak ada ya. Min 25 itu hanya tanda kurung memisahkan tanda kali dan tanda negatifnya. Jadi tidak ada tanda kurung asosiatifnya. Kemudian kalian perhatikan apakah terdapat operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini poin pertama sudah jelas ya, pembagian dan perkalian. Nah, karena kedua tanda tersebut operasi tersebut ya, karena tanda operasi tersebut operasi pembagian dan perkalian, maka kalian kerjakan yang paling kiri, yaitu pembagiannya. Yang 30 dibagi 5, min 30 dibagi 5. Nah, kalian ingat kembali ya aturan pembagian dan perkalian pada bilangan bulat. Bilangan negatif dibagi bilangan positif ya. Bilangan negatif itu 30 min 30, bilangan positifnya itu 5. Maka akan menghasilkan bilangan negatif ya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka hasil dari min 30 dibagi 5 adalah min 6. Seperti itu ya. Kalian ingat-ingat kembali aturan-aturan yang terdapat pada pembagian ataupun perkalian bilangan bulat. Kemudian kita kalikan dengan min 25 ya. Min 6 dikali min 25. Nah, ini bilangan negatif dikali bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif ya. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150 ya. Jangan kalian beri tanda min ya, nanti akan menghasilkan jawaban yang salah. Jadi negatif dikali negatif menghasilkan jawaban positif ya. Jadi 6 kali 25 hasilnya adalah 150. Kemudian contoh yang ketiga, 80 ditambah min 7 dikali min 25. Nah, yang sama seperti di awal-awal contoh yang pertama, kalian perhatikan dulu operasi hitungnya. Ya, di situ ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ya, ada dua operasi hitung, tambah sama kali.
Yang kedua, kalian perhatikan apakah ada tanda kurung asosiatif yang mengkelompokkan suatu bilangan. Nah, kalian perhatikan tidak ada ya, tidak ada tanda kurung asosiatif. Ingat, min 7 sama min 25 itu bukan tanda kurung asosiatif, tapi tanda kurung memisahkan suatu tanda ya. Kemudian yang ketiga, kalian perhatikan apakah pada soal tersebut ada perkalian atau pembagiannya. Nah, ternyata ada ya, tadi pada poin pertama yaitu ada perkaliannya ya kan, karena operasi hitungnya itu tambah sama kali. Nah, tambah sama kali. Kalian perhatikan poin pada aturan penjelasan di awal tadi. Jika terdapat operasi hitung berupa penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagiannya, maka kerjakan terlebih dahulu perkaliannya ya atau pembagiannya. Nah, di situ ada tambah sama kali, maka kalian kerjakan terlebih dahulu perkaliannya ya. Sebelum kalian kerjakan perkaliannya, min 7 dikali min 25, kalian tulis terlebih dahulu 80-nya di awal ya, jangan sampai terbalik ya, karena 80-nya kan posisinya di awal, jadi kalian harus tulis terlebih dahulu 80 ditambah hasil perkalian dari min 7 dikali min 25. Min 7 dikali min 25 ya, negatif, bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Hasilnya adalah 175. Jadi 7 kali 25 hasilnya 175. Kemudian 80 ditambah 175. Hasilnya adalah 255. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Min 140 dibagi dalam kurung min 32 min, kemudian min 25 tutup kurung. Nah, pada soal yang keempat ini ya, kalian harus perhatikan ya, karena menurut saya ada 3 poin dalam operasi hitung campuran bilang bulat ini, yaitu yang pertama adalah perhatikan operasi hitungnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada 2 operasi hitung, yaitu pembagian dan pengurangan. Kemudian poin yang kedua, kalian perhatikan apakah ada tanda kurung asosiatif yang bersifat mengkelompokkan suatu bilangan. Nah, jika kita perhatikan ya, di situ ada tanda kurung buka dan tutup. Nah, di sini ada tanda kurung asosiatif ya. Ada tanda kurung asosiatif yaitu mengkelompokkan suatu bilangan, yaitu bilangan min 32 dengan min 25. Nah, karena ada tanda kurung asosiatif, maka nantinya tanda kurung terlebih dahulu yang akan kita kerjakan. Nah, poin kedua sudah, kemudian poin yang ketiga kalian perhatikan operasinya, apakah ada operasi perkalian atau pembagiannya. Ya, di situ sudah jelas pada poin pertama, yaitu ada tanda operasi pembagian. Tapi karena adanya tanda kurung asosiatif ya, maka tanda kurungnya yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, poinnya jadi operasi hitung ya, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulunya. Nah, kita harus kerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang berada dalam tanda kurungnya, yaitu min 32 min 25. Nah, sebelum kita kerjakan tanda kurungnya ya, operasi yang di dalam tanda kurungnya, kita tulis terlebih dahulu min 140-nya ya. Jangan sampai min 140 ininya min 140 ini kalian tulis di akhir. Nah, takutnya terbalik posisinya. Jadi kalian tetap tulis di awal ya, paling kiri min 140. Kemudian kalian hasilkan. Sebelum kalian hasilkan, kalian ubah dulu tandanya ya. Min ketemu tanda min. Nah, itu akan menghasilkan tanda positif. Berarti pengerjaannya adalah min 32 ditambah 25. Min 32 ditambah 25. Nah, ini mempunyai sifat yang berbeda. Yang satunya sifatnya negatif, yang satunya sifatnya positif. Karena ada tanda yang berbeda, maka cara pengerjaannya itu adalah dikurang ya. Kemudian hasilnya adalah
positif atau negatif, mengikuti angka yang lebih besar. 32 sama 25 kan besaran 32. Nah, berhubung 32 itu sifatnya negatif, maka hasilnya pasti negatif, ya. Nah, cara pengerjaannya kalian kurang 32 dikurang 25. Hasilnya adalah 7. Jadi, hasil dari min 32 min 25 hasilnya adalah min 7, ya. Kemudian kita hasilkan, ya. Kalian boleh beri tanda kurung pada min 7 untuk memisahkan tanda bagi dan negatifnya, ya. Min 140 dibagi 7, ya, dibagi min 7. Jadi sama bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Jadi 140 dibagi 7 itu hasilnya adalah 20, ya. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan pada soal nomor 1, 2 sampai nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah contoh nomor 5, ya. Saya akan membahas 5 contoh, maka contoh nomor 5 adalah contoh yang terakhir. Mudah-mudahan kalian paham dengan poin-poin yang saya sebutkan, ya, setiap soal. Poin yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah operasi hitungnya. Kalian lihat operasi hitungnya ada berapa pada soal tersebut, ya. Kita hitung pada soal nomor 5 ada 1, 2, dan 3. Ada 3 operasi hitung, ya. Ada bagi, tambah, sama kali. Nah, kemudian poin yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah tanda kurungnya. Tanda kurung asosiatif ada atau tidak. Jika kita perhatikan pada soal nomor 5 tidak ada tanda kurung asosiatif, ya. Sekali lagi tidak ada tanda kurung asosiatif. Karena min 30 sama min 5 itu tanda kurungnya hanya memisahkan sebuah tanda, ya. Kemudian yang ketiga, kalian perhatikan apakah ada operasi perkalian atau pembagian. Nah, tadi pada poin pertama sudah jelas ada operasi pembagian dan perkalian. Nah, di sini pada soal nomor 5 karena tidak adanya tanda kurung, ya, yang bersifat asosiatif dan adanya operasi perkalian dan pembagian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian atau perkaliannya, ya. Nah, jika kita perhatikan pada soal nomor 5 tanda operasi pembagian dan perkaliannya berposisinya lebih dulu pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu pembagiannya, ya. Jadi 180 dibagi min 30, ya, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif 6, ya. 180 dibagi 30 hasilnya adalah min 6, ya. Karena positif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Kemudian kita tulis selanjutnya plus ditambah 14 dikali min 5. Kalian perhatikan lagi tanda operasi hitungnya ada 2. Ya, sekarang tinggal 2. Tadi kan 3. Karena sudah dikerjakan pembagiannya menghasilkan angka min 6, maka operasi hitung yang sekarang tersisa 2, yaitu tambah dan kali. Nah, tambah dan kali pada poin di awal penjelasan, jika terdapat operasi penjumlahan ataupun perkalian, dan perkalian maksudnya, maka kerjakan terlebih dahulu operasi perkaliannya, ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kalian kerjakan operasi perkaliannya, kalian tulis terlebih dahulu min 6-nya, ya. Karena posisinya kan dia di awal, kalian tulis terlebih dahulu min 6 ditambah hasil dari perkalian 14 dikali min 5. Bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Maka 14 dikali min 5 adalah min 70. Min 70 ini boleh kita beri tanda kurung untuk memisahkan tanda positif dan negatifnya. Min 6 ditambah min 70. Nah, kita ubah dulu tandanya, ya, positif dan negatifnya, maka menghasilkan tanda positif, tanda negatif maksud saya. Berarti min 6 dikurang 70. Min 6 dikurang 70. Nah, ini mempunyai sifat yang sama. Sama-sama sifatnya negatif, maka akan menghasilkan
jawaban negatif ya, bilangan negatif. Berarti caranya adalah kita tambah. Karena sifatnya sama, maka caranya adalah kita tambah 6 ditambah 70, hasilnya adalah 76. Karena sifatnya sama, yaitu sama-sama negatif, maka akan menghasilkan di jawaban negatif 76. Nah, jadi pada pembahasan operasi hitung campuran bilangan bulat ini ya, selain aturan yang sudah saya jelaskan di awal ya, ada 4 aturan tadi operasi hitung campuran bilangan bulat. Poin-poin ya, sebelum kalian mengerjakan contoh-contoh mengerjakan soal-soal, poin-poinnya adalah 3 poin yang menurut saya penting yang harus kalian pahami, yaitu perhatikan dulu operasi hitungnya. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda kurung asosiatifnya, ada atau tidaknya. Yang ketiga, kalian perhatikan operasi perkalian atau pembagiannya ada atau tidak pada soal. Jika terdapat tanda kurung asosiatif, maka kerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya. Tapi jika tidak ada tanda kurung asosiatif, ya, dan ada operasi perkalian atau pembagiannya, maka kerjakan terlebih dahulu operasi perkaliannya atau pembagiannya. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari saya mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, intinya adalah 3 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan jika kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, silakan putar kembali video penjelasan saya ini sampai kalian paham dan kalian mengerti ya. Tidak usah terburu-buru ya, yang penting step by step saja kalian memahami setiap penjelasan yang saya berikan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dan yang melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.